Saudara-saudaraku, itu sebabnya harus benar-benar kita tidak diganjal oleh apapun percintaan dunia. Kita tidak boleh diganjal oleh keinginan daging. Itu sebabnya kita harus benar-benar Tuhan yang termulia dalam kita. Sejauh mana kita semakin mengerti Tuhan yang termulia, Dia yang memberikan darahnya yang mahal dengan segala pengorbanan, dan Dia akan membawa kita kepada ragam dan hikmat dari Allah untuk dipertontonkan di surga. Jadi di surga itu nanti, saudara-saudaraku, kita ini lebih luar biasa. Karena apa? Tuhan mau menunjukkan ciptaannya itu sebagai ragam dari hikmat Allah. Satu penciptaan yang termulia, yang terindah, melebihi dari semua yang ada pertamanya. Sangat besar kasih bagi kita. Sangat besar pekerjaan Allah bagi kita. Sangat besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Malaikat boro-boro Tuhan berkorban, ditebus saja tidak, diampuni saja tidak, tidak ada pengampunan. Sekali berdosa, out. Tapi kepada kita ada darah pengampunan, darah penyucian, ada penciptaan yang luar biasa dari ragam hikmat daripada Yesus Kristus, hikmat daripada Allah, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam, kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan ini. Tuhan tolong kita bisa beribadah, saudara-saudaraku. Sungguh biar kita menggunakan waktunya Tuhan bekerja, sebab kalau Tuhan sudah berhenti bekerja, maka segala sesuatu akan sudah tertutup. Yang sudah di dalam Tuhan akan di dalam Tuhan, dan mereka berbahagia. Yang di luar Tuhan akan tetap di luar Tuhan, dan mereka akan mengalami kerugian sampai selama-lamanya. Sebabnya mari saudara-saudaraku, dengan satu kesungguhan, tindakan yang benar, kita menggunakan waktu. Waktu Tuhan bekerja, waktu Tuhan mencurahkan anugerahnya. Dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, saya mau mengajak kita membaca Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka,
Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bersama kita semuanya membacakan. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi ada masanya Tuhan bekerja dan ada masanya Tuhan berhenti. Itu sebabnya kita semua harus dengan mata terbuka, harus dengan pengertian memandang ini, sehingga kita bisa bertindak sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau penciptaan langit bumi segala isinya itu sudah selesai, Tuhan tidak akan menambah lagi planet, Tuhan tidak akan menambah lagi macam-macam dari binatang. Jadi langit dan bumi segala isinya sudah selesai. Tinggal satu yang belum selesai. Yesus masih mengerjakan satu proyek yang belum terselesai. Itulah penciptaan manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Karena Tuhan juga berpanjang sabar, sehingga Dia juga memberikan waktu, bahkan juga memberikan perpanjangan sabar. Jadi tidak langsung ditutup. Sebab langsung ditutup, nah saudara-saudaraku, orang tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Kalau posisinya 5 anak darah yang bodoh, dia akan menyesal selamanya di luar pintu. Banyak saudara-saudaraku akan mengalami itu, tidak terpelihara, tidak masuk dalam pesta nikah anak domba Allah, pesta rohani, dan juga akan mengalami penyesalan selama-lamanya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menyesal, tapi Tuhan menginginkan kita kehidupan yang berbahagia. Tetapi kita harus mengerti dan kita harus menggunakan waktu Tuhan bekerja sampai dengan selesai. Mulai dari kitab Kejadian pasal yang pertama, langit bumi serta segala isinya sudah selesai, tapi manusia yang segambar dan serupa dengan Dia belum terselesai. Dan saudara-saudaraku, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Pekerjaan Allah ini adalah juga di dalam pengorbanan cinta kasih yang sangat besar. Karena mencipta manusia segambar dan serupa dengan Dia itu harus dengan satu
pengorbanan yang sangat besar. Tidak hanya dengan kebolehan, tidak hanya dengan kuasa, tapi juga dengan pengorbanan yang sangat besar. Ini saudara-saudaraku. Karena kalau diawali dengan penebusan, untuk akhir zaman ini mencipta manusia segambar serupa dengan Tuhan, maka itu harus diawali dengan korban yang sangat besar. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kenapa dengan darah yang mahal? Karena itu bukan hanya memisahkan, ibarat kita bayar uang, tapi harus dengan sepenuh. Mulai tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, merendahkan diri serendah-rendahnya, adalah Allah menjadi manusia, dan di dalam keadaan manusia bukan disembah-sembah. Nah, inilah orang yang tidak mengerti Tuhannya mereka mati, Tuhan mereka ya tidak pernah berkata, aku Tuhan, sembah aku. Tuhan tidak akan melakukan itu. Tapi justru dia meninggalkan kealahannya, mengosongkan diri. Inilah mahal. Mengambil rupa manusia, dan di dalam manusia dia menjadi posisi hamba. Dan dalam menjadi posisi hamba, mati tersalib. Itulah bagaikan domba yang tersembelih. Jadi pembentukan pekerjaan Tuhan manusia kepada kita dinyatakan betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya kasih Yesus. Dia tidak hanya dengan kuasa, dia tidak hanya memberikan apa yang ada, umpamanya harta, tapi memberikan nyawanya saja. Itu pun bukan dengan memberikan begitu saja, tapi akan mengalami proses yang terus mengalami kesetiaan, ketekunan sampai mati tersalib. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya diawali dengan penebusan. Pekerjaan mencipta manusia segambar dengan Allah diawali dengan penebusan, bukan oleh perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Dia merendahkan diri tidak asal dengan ukuran Yesus, tapi sampai benar-benar dilihat oleh iblis, sehingga iblis tidak bisa berkata apa-apa. Karena iblis yang menyombongkan diri itu sudah dilawan
oleh Yesus dengan rendah hati yang sangat dalam. Ini saudara-saudaraku. Jadi tabiat iblis dinyatakan dan dikalahkan. Karena iblis meninggikan dirinya, menyamakan dengan yang maha kuasa, tapi Yesus tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah dan merendahkan diri sampai mati tersalib. Dan di dalam keadaan itu dia mengalami penyiksaan yang sangat dalam. Sehingga di dalam Yesaya pasal 53, dalam penderitaan yang sangat besar, dia tidak menyesal, dia tidak mengeluh, tapi dia bagaikan domba yang keluh. Dia tidak berbicara, hanya pasrah kepada Bapa, sehingga layak memuaskan hati Tuhan dan benar-benar bisa menutup segala tuntutan daripada iblis. Jangankan tuntutan manusia, iblis yang sangat jeli, yang sangat mengerti, yang sangat memperhatikan kesalahan manusia untuk dituntut, seperti menunjuk kesalahannya seorang imam dan juga menunjuk kesalahan daripada Ayub. Dia selalu ingin menunjuk manusia, tapi di dalam Yesus semua itu bisa ditutup, dibasuh oleh darah Yesus, sehingga siapa yang mengalami dibasuh oleh darah itu, iblis tidak bisa lagi menuntut. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya mahal pengorbanan yang sangat tinggi. Itu sebabnya mereka yang mengolok Tuhannya mati, Tuhannya sampai nggak pakai baju, nggak pakai kain-kain, itu perkataan mereka mengolok. Yesus harus sampai memberikan darah yang mahal. Ya harus sampai kepada domba yang tersembelih. Ini saudara-saudaraku pembangunan, pembentukan manusia, sehingga pengorbanan Yesus itu menjadi pondasi kekristenan, kemenangan dan kekuatan, dan juga menjadikan pondasi hidup yang tidak tergoyahkan bagi anak-anak Tuhan, menjadikan kehidupan yang tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku, dan kematiannya juga untuk dia bangkit, sehingga itu sudah membuktikan kekalahan daripada maut. Jadi iblis dikalahkan, maut dikalahkan, dosa juga sudah ditebus. Itu sebabnya di bawah kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita selamat, kecuali hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itu dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan itu sebabnya juga Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini saudara-saudaraku, apapun manusia, itulah jalan kebenaran dan hidup. Apapun manusia, mau 1000 domba, 1.000.000 domba, tidak mampu menyucikan, tapi darah Yesus disediakan bagi kita semua.
Sebabnya kita pakai kesempatan ini. Jangan ada noda lagi, biar semua dikuduskan oleh darah Yesus. Sekarang ini kita pakai kesempatan untuk dikuduskan dan untuk dibangun dan untuk dibentuk oleh Tuhan di dalam korban yang begitu besar, yang luar biasa. Mengapa pondasi begitu kuat, saudara-saudaraku? Karena jemaat yang dikehendaki oleh Allah menjadikan satu kesaksian bagi semua, baik yang di surga, baik yang di bumi, di mana saja. Mari saya ajak kita membaca dalam Efesus pasal yang ketiga. Mulai ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi pekerjaan yang dibangun oleh Tuhan itu menjadi satu pemberitahuan betapa ragam hikmat Allah. Jadi kita enggak asal diselamatkan. Luar biasa, saudara-saudaraku. Rasul Paulus bisa melihat ini. Itu sebabnya tidak ada orang boleh, bagaimana bisa percaya, bagaimana bisa mengasihi Tuhan, bagaimana bisa, banyak hal bagaimana bisa. Saudara-saudaraku, jawabnya cuma satu. Asal kita mau, Tuhan sanggup menciptakan. Kita bagaikan dibawa ke tempat pelarikan. Dia tunjukkan bagaimana seorang yang mengerjakan tanah liat dan seandainya pun sempat mengalami gagal, diperbaiki lagi. Lebih dari itu Tuhan kita sanggup, saudaraku. Dan tidak hanya mengerjakan begitu saja. Oleh pekerjaan Tuhan atas jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Kalau ada barang di bumi ini, saudaraku, yang sangat bagus, orang akan bertanya buatan mana. Yang lebih mendalami lagi, penemuannya siapa? Nah, dia adalah atas percobaan atau eksperimennya siapa? Ini saudara-saudaraku. Jadi kepada jemaat ini, kita bukan hanya selamat begitu saja, bukan hanya dibangun begitu saja, tapi harus jadi percontohan. Sangat mulia. Itu sebabnya kalau di dalam pelajaran ini
Kalau kita mau memperhatikan saudara-saudaraku, mulai dari kita masuk percaya kepada Tuhan, ini paling bawah, menerima korban Yesus tadi yang sangat mahal, dikubur kehidupan lama, Tuhan penuhi dengan Roh Kudus, kasih firman-Nya. Nah, di sini kita karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus, jabatan dari Roh Kudus, perbuatan kasih. Kalau kita mau menyembah Tuhan sampai kedagingan kita itu mati, maka di sini perobekan penyaringan terakhir. Maka di sini ini petinya inilah sidang jemaat, tutupnya ini Yesus, dan salah satunya adalah Roh Kudus dan Allah Bapa. Sampai bisa di situ, saudaraku. Malaikat tidak ada yang begitu. Itu sebabnya Efesus pasal 3 ini, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat, karena dia klop. Memang kita tadinya dari manusia keinginan daging, tapi pekerjaan Tuhan itu sudah tidak ada lagi nampak kedagingan itu, karena dari luar dan dari dalam itu sudah ditutup dengan emas. Dan itu artinya kehidupan kita yang dikerjakan oleh Allah menjadi satu cara memberitakan ragam hikmat dari Allah, sampai kita benar-benar klop dengan Yesus. Yesus adalah tutupnya, gereja adalah petinya, dan dinaungi dengan tutup ada Bapa, ada Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku yang sangat luar biasa, gereja menjadi satu ragam hikmat Allah, pekerjaan Allah, dan sampai sekarang Allah masih mengerjakan itu. Itu sebabnya saudaraku, kita nggak bisa memikirkan itu. Yang sangat diminta kepada kita iman dan penyerahan, iman dan penyerahan, iman dan penyerahan, iman dan penyerahan kepada firman Tuhan, kepada pimpinan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, Allah sanggup mengerjakan. Allah tidak pernah gagal. Dia mengerjakan itu. Itulah maksud Allah yang abadi, yang dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus mengerti kemana kita arahnya, sasarannya. Itu sebabnya kita ini tidak boleh, saudaraku, terlalu lamban. Lahir baru tidak mengerti, pertobatan tidak mengerti, penyerahan tidak mengerti, pimpinan roh tidak mengerti, buah-buah roh tidak mengerti, dan banyak yang dia tidak mengerti. Tapi kalau kita beriman dan berserah, beriman dan berserah, pekerjaan Yesus itu adalah mulai dari maksudnya dulu. Itu sebabnya ayat 11 ini, Efesus 3 tadi, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Jadi di dalam Yesus itu
Kita mau dijadikan bukti daripada ragam hikmat Allah. Ini saudaraku, umat Tuhan, bukti dari ragam hikmat Tuhan, hikmat Allah di dalam Yesus untuk diperlihatkan. Nah, ini saudara-saudaraku, kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di surga. Jadi bukan cuma di bumi. Alangkah betapa hebatnya, mulianya kehidupan yang dicipta, dikerjakan oleh Yesus dalam firman dan kuasa Roh Kudus, menjadi satu percontohan hikmat dan ragam daripada hikmat Allah. Saudara-saudaraku, itu sebabnya harus benar-benar kita tidak diganjal oleh apapun percintaan dunia. Kita tidak boleh diganjal oleh keinginan daging. Itu sebabnya kita harus benar-benar Tuhan yang termulia dalam kita. Sejauh mana kita semakin mengerti Tuhan yang termulia, Dia yang memberikan darahnya yang mahal dengan segala pengorbanan, dan Dia akan membawa kita kepada ragam dan hikmat dari Allah untuk dipertontonkan di surga. Jadi di surga itu nanti, saudara-saudaraku, kita ini lebih luar biasa. Karena apa? Tuhan mau menunjukkan ciptaannya itu sebagai ragam dari hikmat Allah. Satu penciptaan yang termulia, yang terindah, melebihi dari semua yang ada pertamanya. Sangat besar kasih bagi kita, sangat besar pekerjaan Allah bagi kita, sangat besar pengorbanan Tuhan bagi kita. Malaikat boro-boro Tuhan berkorban, ditebus saja tidak, diampuni saja tidak, tidak ada pengampunan. Sekali berdosa out. Tapi kepada kita ada darah pengampunan, darah penyucian, ada penciptaan yang luar biasa dari ragam hikmat daripada Yesus Kristus, hikmat daripada Allah, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak di mana-mana, tapi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Yohanes 5 tadi ayat 17, saat ini masih ada kesempatan bagi kita. Biar kita berserah diri sepenuh, bagaikan tanah liat. Biar kita merendahkan hidup kita, mengambil contoh kerendahan Yesus itu. Ini yang walaupun kesetaranya dengan Allah tidak mempertahankan itu, terlebih-lebih kita, saudaraku, bisa meninggikan, mengagungkan Dia. Itu sebabnya mereka yang sangat menang pun, walaupun ada di hadirat Tuhan, sedang menyembah, tapi mereka melihat kemuliaan Tuhan itu luar biasa, maka mereka juga
melemparkan mahkotanya, tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang dipertahankan, bagaikan tidak ada artinya, karena segala kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Tuhan saja. Dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-10, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan." Biar kita mau datang merendahkan hidup kita, dan kita mau menyembah Dia dengan sungguh-sungguh.